Dalam heningnya badai salju yang menggulung tanpa ampun, seorang pria berbaju zirah duduk di atas sebongkah batu yang dingin, memoles pedangnya yang telah haus darah. Ujung bilahnya menggores batu dengan irama yang lambat, seolah mengikuti denting waktu yang nyaris membeku. Ia menggerutu lirih. Suaranya nyaris tenggelam dalam desir angin, kau tak bisa membohongi usia, musim dingin ini. Kurasa langsung ketulang. Uap napasnya menguap perlahan dari celah helmnya yang terbuka sebagian. Di balik batu tempatnya bersandar, tubuh tak bernyawa terbaring kaku. Meski salju turun dengan lebat, wajah mayat itu tetap tampak jelas, terutama sepasang matanya yang membelalak, menatap kosong langit yang tak pernah menjanjikan kehangatan. Ia tak sanggup menutup mata itu, bukan karena lemah, tetapi karena luka dalam dirinya belum kering. Tangannya yang kokoh menggenggam surat berlumur darah, surat dari masa lalu yang tak bisa ia kubur. Kau datang jauh-jauh, senior, gumamnya lirih, sebelum suara dari kejauhan memecah sunyi. Suara burung kukak, merdu namun mengganggu, seolah waktu retak dalam setiap nyanyian yang melayang di udara. Lalu, seperti hantu dari masa lampau, sesosok pria muncul. Suaranya tenang, tetapi mengandung tekanan yang tak bisa dijelaskan. Sudah lama, Georgie. Georgie tak menjawab. Ia hanya menatap tetes-tetes darah yang masih menempel di ujung pedangnya. Diam itu lebih berbicara daripada 10 kalimat. Lelaki yang baru datang melangkah perlahan, matanya menelusuri sekeliling sebelum kembali menatap Georgie. Siapa yang kau bunuh kali ini? Tanyanya, seolah sekadar menyinggung masa lalu. Georgie hanya menatap, tak bergeming. Pria itu mengangguk kecil, lalu melanjutkan, kau masih waspada rupanya. Di kejauhan, Vlad menggigil. Ia menelan ludah dengan gugup saat melihat pria misterius itu mendekat. Ukurannya tak sebesar Georgie, tapi auranya dingin dan menusuk, seperti mata pisau yang bersiul di malam gelap. Lelaki itu menoleh dan tersenyum samar. Ia seorang pemula yang menjanjikan, katanya, menatap Vlad. Georgie mendengus. Mengapa kau datang sekarang? Dari semua waktu yang mungkin, bahkan dari belakang, Vlad bisa merasakan ketegangan di tubuh Georgie. Pria itu dulu yang terbesar dan terkuat di antara semuanya, tapi kini yang berdiri di hadapan Georgie lebih dari sekadar bayangan. Ia mengangkat botol anggur dari meja terdekat, mengisinya ke gelas dan memutar isinya perlahan. Count Gaidar telah tiada. Georgie membelalakan mata, napasnya tercekat. Apa? Aku tidak pernah mendengar kabar itu. Senyuman tipis tetap menggantung di wajah pria itu. Belum diumumkan secara resmi. Ada komplikasi, tapi semua orang akan tahu, cepat atau lambat. Ia mengangkat gelasnya, menatap cairan merah yang berputar di dalamnya. Untuk Count Gaidar yang malang. Ledakan emosi tak tertahankan. Georgie mengaum seperti binatang liar dan menerjang ke depan. Batu bergetar, udara seperti terbelah. Meski tubuhnya besar, gerakannya begitu lincah. Wah! Gelas anggur hancur berkeping-keping dalam genggaman pria itu. Alkoholnya tumpah menyatu dengan darah yang sudah mengering di lantai. Dan, untuk Count Gaidar yang baru segmen, sebelum Georgie sempat mengerti, pria itu sudah berdiri di belakangnya. Guy Godin. Suara Georgie seperti kilatan guntur di antara awan gelap. Perintah pertama dari Count Segment. Georgie berdiri tegak seperti gunung batu yang terbangun dari tidur panjang. Otot-ototnya tampak dari balik perban yang terkoyak. Luka lama kembali mengalirkan darah. Bawa pulang satria pembelot. Georgie, Segment bukan tuanku. Darah berdesir, udara menegang. Tapi Godin tetap tenang. Tentu saja, Count tak berharap kau akan kembali dengan tenang. Dan pada detik itulah Georgie melepaskan serangan terkuatnya, tanpa menahan diri. Satu tebasan, dan separuh lantai hancur. Bangunan berguncang. Itu bukan sembarang serangan, itu adalah raungan luka, kesetiaan, dan dendam. Vlad, yang menahan Marcella, segera melompat keluar dari reruntuhan. Ia berteriak kepada Bella di atas, memerintahkan semua orang untuk membantu Georgie. Namun, sebelum bala bantuan datang, suara dinding runtuh menggelegar. Tubuh besar Georgie terlempar dari lantai 4 dan menghantam lantai lobi dengan dentuman berat. Ketika debu menghilang, Godin berdiri di tengah puing, pedangnya telah diayunkan. Masih membuat keputusan bodoh, Georgie, katanya dingin. Vlad tak tinggal diam. Ia melempar belati ke arah Godin. Ia memang tak pernah belajar bertarung, tapi ia ahli melempar batu. Klang! Benturan singkat namun cukup. Godin tertahan sejenak. Georgie, yang terkapar, perlahan berdiri. Luka makin terbuka, tapi matanya masih menyala. Godin turun ke lantai pertama. Serangan bertemu. Angin berhembus deras.
Georgie, meski terluka parah, berhasil menahan serangan bertenaga aura. Mungkin hanya sekali ini saja, Gaudin, desisnya. Tatapannya dipenuhi tekad, namun lawannya tetap berdiri, seolah tak tergoyahkan. Kau seharusnya mengikuti perintah. Aku manusia, aku tak akan patuh pada perintah omong kosong itu. Bukan, Gaudin menatapnya, tidak ada senyum, tidak ada belas kasih. Kau adalah satria. Kata-kata itu sesingkat apapun menggetarkan udara. Suara pedang kembali bertemu, menjerit dan meraung. Malam ini terlalu panjang bagiku, Georgie. Georgie terdiam, jantungnya berdentum. Aku hanya ingin beristirahat. Itu berbahaya, Vlad. Jangan turun. Namun tidak ada yang bisa menghentikan anak lelaki itu. Tidak Marcella yang memeluknya erat, tidak ketakutan yang menjalari tubuhnya, tidak juga kenyataan bahwa dia mungkin tak akan kembali. Dengan satu hentakan, ia melepaskan diri dan menerobos turun ke lantai pertama. Jangan, pekikan Vlad membelah udara, dadanya naik turun. Matanya melebar saat ia menyadari apa yang akan terjadi. Gaudin, dia bukan sembarang pria, dia adalah kesatria. Tapi bukan hanya kesatria biasa, dia pengendali aura. Seorang pembunuh yang tak bisa dijangkau oleh bajingan jalanan. Jangan lakukan itu, bisik hati Vlad, penuh putus asa. Cekrek, lantai kayu retak diinjak seseorang, langkah mendekat. Kepala Georgie kosong, hampa, terkulai dalam genggaman. Gaudin dilempar ke arah Vlad. Kau brengsek, jerit batin Vlad, tetapi yang keluar hanyalah erangan yang pecah oleh rasa putus asa. Seketika, cahaya tipis muncul dalam kegelapan. Sebuah lintasan pedang, meliuk indah namun penuh kemarahan, membelah udara. Itu bukan sembarang tebasan. Itu adalah tebasan seorang anak jalanan yang melampaui batasnya sendiri, menciptakan jalur pedang dari kehendaknya sendiri. Hebat, gumam Gaudin, terpesona sesaat. Tebasan itu, meskipun penuh emosi dan teknik, tetaplah belum cukup. Dunia kesatria jauh lebih tinggi, terlalu tinggi. Gaudin menghindar tanpa mengangkat senjatanya, hanya satu gerakan dan sepakan keras mendarat telak. Tubuh Vlad terpental, menghantam lantai, mengaduh di atas genangan darah. Sakit, terlalu sakit. Dada serasa diremukkan, napas tersumbat. Bahkan suara yang biasa hadir dalam pikirannya pun tak mampu menyadarkannya. Kesadarannya memudar, tapi tubuhnya masih bergerak. Seolah-olah tak ingin menyerah. Instingmu luar biasa, bahkan dalam rasa sakit, kau tetap mencoba menghindar, puji Gaudin, dengan suara datar tapi mengandung nada kagum. Lalu, ia memandang bocah itu, bocah yang penuh dendam, tapi matanya belum mati. Api kecil masih menyala di sana, itu cukup untuk menunda kematian. Gaudin mengingat ucapan seniornya dulu bahwa melihat bakat berkembang adalah kenikmatan tersendiri. Ia mengingat masa lalunya, diri mudanya. Hei, bocah, pemandu sialan. Seorang kesatria hanya mengambil harga yang sepadan. Gaudin melempar sesuatu ke kepala Vlad. Sebongkah daging kering, joki buatan Semina. Tak lama, satu lagi jatuh. Bukan Stang namaku. Dan aku bukan pria 42 tahun. Sebuah penghinaan. Tapi lebih dari itu, pernyataan bahwa semua ini adalah permainan. Vlad merasakan panas membakar matanya, bukan hanya karena rasa sakit, tapi karena harga dirinya diinjak-injak. Apa yang kau lakukan? Batin Vlad, tangannya bergetar. Ini harga yang pantas, dan aku akan mengambilnya, ucap Gaudin sambil menggenggam leher Georgie. Tapi harga yang kuterima salah, jadi aku mengembalikannya. Tidak ada yang bisa Vlad katakan. Tidak ada suara, dunia menindasnya dari atas. Yang menang berhak atas segalanya, atas hidupmu. Itu kata terakhir Gaudin sebelum membalikkan badan. Georgie, dalam genggamannya, menangis tanpa suara. Sisa hidupnya tinggal hitungan detik. Jangan harap dapat harga dari joki kedua. Rasanya buruk. Darah dan air mata Vlad bercampur di pipinya saat matanya memandangi Georgie yang perlahan kehilangan cahaya. Aku akan membunuhmu, pasti. Di bawah sinar rembulan biru, kesatria itu berjalan menjauh.
meninggalkan dunia yang telah ia hancurkan. Dunia yang bagi Vlad telah menjadi segalanya. Anak lelaki itu, dengan luka dan dendam yang lebih dalam dari apapun, merangkak di lantai penuh darah, dan berteriak, "Aku akan membunuhmu, Godin." Tidak ada jawaban, hanya para pelacur menangis dalam diam. Hanya itu yang tersisa di Roses Smiles, rumah bordil merah dunia yang kini telah hancur. Sarang tempat tak seorang pun bisa tinggal lagi kini hanya berisi tangisan yang tertahan.